Sus. Selamat pagi Pak Eko. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, menyenangkan sekali. Bahagia ketemu saya ya? Aduh, pastinya dong. Ini Bu, lagi kan saya akan melaksanakan observasi di kelas Ibu nih. Kira-kira kapan Bu bisa siap? Insya Allah di hari Selasa nanti Pak ya, tanggal 5 Maret 2024 ya. Oke, tanggal 5 Maret ya Bu ya? 5 Maret. Itu di kelas 4 untuk ngambil topiknya topik apa Bu yang dimaksudkan ke anak? Rencana saya itu kan kita di tanggal tersebut itu sudah masuk di bab 7 itu Pak. Iya, bab 7 IPAS. IPAS, materinya tentang? Materinya mapelnya IPAS, materinya tentang kebutuhanku. Kebutuhan ya Bu ya? Ini mau ngambil topik A dulu Pak, topik A itu yang aku dan kebutuhanku. Kebutuhanku. Nah, dalam untuk menyampaikan materi kebutuhanku, Ibu mau menggunakan model pembelajaran apa ini? Yang sekarang lagi digalakkan itu sedang A21 itu rencananya mau model diferensiasi Pak. Jadi mau pakai model diferensiasi Bu ya. Nah, tujuan menggunakan diferensiasi ini apa sih? Ya, karena dengan model pembelajaran tersebut itu kita lebih mengetahui kebutuhan peserta didik kita, kemudian gaya belajar mereka seperti apa. Kan ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinesthetik juga. Jadi dengan menggunakan model tersebut, ya kita lebih memahami apa yang dibutuhkan peserta didik tersebut. Jadi kekuatan Ibu itu sudah bisa memahami gaya belajar dan kebutuhan siswa ya Bu ya. Nah, untuk sebelum melaksanakan model itu, Ibu biasanya menggunakan model apa? Biasa Pak, saya menggunakan model ceramah, tanya jawab, latihan ya. Jadi ini mau dicoba dengan menggunakan model diferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan materi kelas objeknya di kebutuhanku ya. Baik ya Bu, berarti kita telah mendapat kesepakatan bahwa saya akan melakukan observasi di kelas pada hari Selasa tanggal 5 Maret ya Bu. Iya Pak. Oke, terima kasih sudah memberi informasi dan kesepakatan kita. Saya akhiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di hari Selasa depan ya Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya sih hari ini? Sehat. Ada yang sakit? Alhamdulillah kalau semua sehat. Sudah sarapan belum? Ada yang belum sarapan? Ada enggak yang belum sarapan? Benar, yakin? Karena sarapan itu penting untuk tubuh kita ya, biar kita nanti melakukan aktivitasnya untuk hari ini lebih bersemangat, terus lebih berenergi. Karena tubuh kita itu membutuhkan asupan makanan ya. Jadi kebutuhan tubuh kita itu adalah salah satunya adalah makan, yaitu sarapan pagi. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu minta Teddy memimpin doanya nak.
meningkatkan rasa nasionalisme kita ya pada bangsa kita, kita nyanyi dulu sama-sama, yaitu lagu Garuda Pancasila. Boleh Reni, untuk minta tolong dipimpin untuk memimpin lagu ya. Boleh anak-anak berdiri semua biar lebih semangat. Siswa ya, coba sekarang ibu tanya, kalian coba lihat kanan dan kiri, samping kanan kirinya, kira-kira ada nggak temennya yang nggak ada, yang nggak hadir? Siapa? Fatir. Oh iya, Fatir tadi orang tuanya udah izin sama ibu, si Fatir sedang sakit. Kita doakan sama-sama, semoga Fatir cepat sehat, cepat berkumpul lagi dengan kita di sekolah. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita harus ada kesepakatan kelas dulu. Oke? Oke. Kita sepakat ya. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat apa saja nak? Yang pertama belajar dengan tertib. Kemudian yang kedua bicara dengan sopan. Oke, berarti kalau kita sudah buat kesepakatan, kita harus menepatinya, harus menjalankannya dengan rasa tanggung jawab. Kalau misalnya dia melanggar, boleh ya kita kasih sanksi, boleh nggak? Boleh ya, namanya sudah kesepakatan ya Nak ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, sebelumnya Ibu mau memaparkan sedikit bahwa hari ini kita akan belajar ya, materinya tentang baku tujuh, yaitu tentang apa namanya? Kebutuhanku. Ya, kita ambil yang topik A ya, aku dan kebutuhanku. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu mau mengingatkan kembali pelajaran yang kemarin ya. Pelajaran kemarin masih ingat apa enggak? Masih. Pelajaran apa ya kemarin kita? Apa itu peta? Oh, tentang peta ya? Ya, masih ingat apa itu peta? Masih. Adalah gambar. Oh, boleh. Teddy ya? Oke, Teddy masih ingat. Apa nak? Ulangi lagi biar temennya dengar. Peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan yang dilengkapi dengan simbol sebagai
sudah ice breaking, gimana rasanya? Lebih lagi ya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti dan lebih fokus mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya dulu nih, ya. Tadi waktu berangkat ke sekolah, kira-kira kalian menyiapkan kebutuhan nggak untuk di sekolah nanti? Menyiapkan. Kebutuhannya apa aja sih barang-barang yang dibawa dari rumah ke sini? Ya, banyak ya yang dibutuhkan selama nanti belajar di sekolah buat mendukung anak-anak beraktivitas di sekolah. Coba Mahendra, Mahendra siap? Iya, coba. Apa saja sih barang yang dibawa dari rumah ke sekolah hari ini? Mana barangnya, coba ambil semua barangnya, apa saja sih yang dibawa? Enggak harus yang berupa peralatan sekolah, boleh tuh yang ada di bawah di bajunya atau apapun itu ya. Atau ada yang bawa bekal kah hari ini? Ada baju kah ini? Padahal itu juga kebutuhan kita ya. Kan kamu lama semua belajarnya di sini ya. Nanti kalian di sekolah, jadi kebutuhannya harus dimakan. Mana coba? Oh ya, Ibu minta tolong sama Reja dulu. Reja boleh maju ke depan. Ini kan? Reja, bawa apa aja tuh dari rumahnya? Mana bukunya? Bukunya buat apa sih, Nak? Buku belajar. Oh iya, terus apa lagi? Pulpen. Buat apa pulpen? Buat apa aja? Terus apa lagi? Oh, ada penggaris. Buat apa penggarisnya? Untuk menggaris. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Jadi semua barang yang kalian bawa ke sekolah tadi untuk dipakai di sekolah itu merupakan kebutuhan yang kita akan pakai di sekolah. Kalau misalnya kebutuhannya bukunya nggak ada, pulpen nggak ada, Bu, terus gimana kita mau belajar? Bisa kan? Ya. Jadi kenapa Ibu tanya hal seperti itu? Karena kita akan membahas tentang kebutuhan. Oke, boleh kita lanjut. Nanti tuh topiknya aku dan kebutuhanku, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, coba di sana sudah ada tujuan pembelajaran. Coba anak-anak bisa baca tuh. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih memahami lagi materi kita, Ibu punya video loh. Mau nggak menyaksikan videonya? Tapi tolong ya, nanti diperhatikan, disimak ya video yang akan kita tonton bareng-bareng ya. Disimak. Ingat, jangan main, jangan bicara sama temennya. Nanti Ibu bakal nanya nanti isi videonya itu apa. Oke? Oke? Are you ready? Toh kebutuhan tersier antara lain mobil,
film, home theater, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video. Seru nggak videonya? Tentang apa sih video tadi? Coba. Siapa yang tahu? Oh iya, tentang apa sih itu kebutuhan? Apa tadi kebutuhan? Pakai kipasnya dikeluarkan, taruh aja di depan. Kipasnya taruh di depan dulu, pakai keluar. Ya. Jadi kebutuhan itu adalah, coba, siapa yang tahu? Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk hidup. Iya, jadi segala yang dibutuhkan manusia untuk hidup, biar dia lebih sejahtera. Ya. Nah, di sana tadi di video tadi ada yang namanya macam-macam kebutuhan. Ya, tadi ada kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder. Yang ketiga tadi kebutuhan apa ya? Kalau kebutuhan primer tadi berupa apa contohnya tadi? Masih ingat nggak? Oh, makan. Terus pakaian. Terus apa lagi? Makan, pakaian, rumahan, sandang, pangan, papan. Oh, berarti itu termasuk kebutuhan primer ya? Kalau misalnya nggak makan, apa yang terjadi ya? Kalau nggak punya rumah, bagaimana kita ya? Atau nggak punya pakaian, gimana kita nanti? Jadi, kebutuhan primer itu yang harus kita penuhi atau disebut dengan kebutuhan pokok. Pinter. Ya, ada gambar di depan tuh. Coba perhatikan. Kita sama-sama menentukan. Nah, gambar tersebut ini ya
bersiap mempresentasikan hasil karyanya. Kami dari kelompok 1, kelompok Patimura. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, baik. Ini adalah gambar baju. Baju merupakan Ya. kebutuhan primer. Ya. Terus selanjutnya Ini adalah gambar telepon. Telepon adalah suatu kebutuhan sekunder. ya, baik. Terus Ini adalah gambar kalung. Kalung merupakan kebutuhan tersier. oke, baik. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok kedua. Hasil karyanya yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Oke, baik. Silakan maju perwakilan kelompoknya. Ya, dari mana sana? Kami dari kelompok 3 dari kelompok Sultan Hasanuddin akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ini adalah gambar rumah. Ada rumah termasuk kebutuhan primer. Dan ini televisi termasuk kebutuhan sekunder. Dan mobil adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau kebutuhan apa? Barang Barang mewah. barang mewah. Oke, terima kasih. Ya, oke, semua sudah bagus presentasinya ke depan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagaimana kalau kita kasih tepuk salut? Oke, siap? Oke, berdiri semua biar nanti semangat. Tepuk salut. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempresentasikan hasil kelompok. Untuk lebih mengetahui sampai sejauh mana kalian memperdalam atau mengetahui materi kita hari ini, Ibu akan memberikan latihan individu ya. Nanti Ibu bagikan, itu akan kalian kerjakan masing-masing individu. Oke? Siap ya? Ada refleksi nggak? Ya, ucapan aja. Ya, sebentar. Baik anak-anak, sudah selesai belum tugas individunya? Silakan dikumpulkan ke depan. Nah, oke. Jadi selama pembelajaran dari awal sampai akhir kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Yang pertama apa kesimpulan yang kita dapat? Oke. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita butuhkan atau kita perlukan untuk melangsungkan hidup yang lebih sejahtera. Dan yang kedua, bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari
hasil didapat tidak berpengaruh besar pada hidup kita. Jadi yang dibutuhkan adalah kebutuhan. Baik anak-anak, sebelumnya ibu mau menanyakan kepada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan, kasih dong ibunya emoji senang gimana? Iya, mana siapa lihat? Ya, terima kasih. Ya, baik. Untuk hari ini kita selesai ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan untuk hari ini ya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin sama Maya. Tangan di atas meja. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Oke. Kemarin saya sudah observasi di kelas Ibu ya. Gimana Bu pembelajaran kemarin? Apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah kemarin saya sudah Alhamdulillah sepertinya saya lihat anak-anak itu sangat serius, kemudian untuk pemberian materi itu mereka cepat menguasai penerimaan. Jadi anak-anak cukup pandai cepat lah dalam materi ya Bu ya. Iya benar. Berapa persen keberhasilannya Bu? Keberhasilannya 80%. 80%. Berarti masih ada kekurangan 20% lagi ya. Iya. Nah, di kekurangan 20% itu kira-kira kemarin apa Bu kekurangannya 20% itu? Ini menurut saya ya Pak. Iya. Saya menilai pembelajaran kemarin itu mungkin kekurangannya itu di presentasi proses itu Pak. Proses Iya, untuk kelompoknya itu kan saya mungkin terlalu sedikit, jadi satu kelompok itu banyak sekali anak, kan terdiri dari 8 sampai 10 anak, 7 sampai 8 anak, jadi mereka saat diskusi itu kurang efektif gitu. Jadi ada anak yang aktif, kemudian ada anak yang kurang aktif karena mungkin terlalu banyak personilnya di dalam satu kelompok itu. Memang kemarin terlihat terlalu banyak Ya, terlalu ramai dalam satu kelompoknya. kelompok. Jadi pembelajarannya belum maksimal. Iya. Ada apa lagi Bu? Kemudian di proses pembimbingan juga kan tiap kelompok itu ya, karena kan setiap anak itu kan berbeda-beda kebutuhannya. Jadi saya harus benar-benar memahami apa sih gaya belajar mereka, minat mereka gitu. Jadi situ mungkin pembimbingan saya juga kelompok itu masih kurang maksimal gitu saya. Ya. Jadi di sesi kemarin sudah berhasil 80% ya. 20%-nya itu ada di keaktifan kelompoknya masih kurang karena terlalu banyak siswanya dan pembimbingannya belum maksimal. Terus kalau 20% itu terus berlanjut terus menerus, apa sih Bu yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan itu? Ya. Yang jelas itu jadi PR saya ya Pak ya. Saya ingin sekali
di dalam pembelajaran itu 100% tercapai inginnya saya. Iya, Bu. Tapi ya itu tadi pasti akan ada kendala di saat proses tersebut. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru. Jadi saya mungkin ya sering-sering berkonsultasi dengan seperti rekan sejauh saya, mungkin Pak Eko yang sudah ikut guru penggerakan, jadi banyak ilmunya untuk bisa berbagi dengan saya untuk meningkatkan kompetensi saya. Oke. Selain dari itu ada yang ingin Ibu lakukan lagi? Ikut webinar, pelatihan Pak. Saya ingin sekali kalau misalnya ada dibuka pelatihan yang bersifat offline gitu, saya Jadi ikut webinar juga ya Bu ya. Ya, Sertifikatnya kan juga bisa dipakai Iya, ya. benar. Jadi nggak hanya nambah wawasan Iya. kita, ada hasil yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Oke, dalam pembelajaran kemarin, sebelum pembelajaran kan Ibu sudah menyusun perangkat-perangkat itu Bu. Ada pendukung-pendukung lain nggak Bu pada pembelajaran hari itu, sebelum hari itu dan pada saat pelaksanaan itu? Pendukung dari ya sekolah atau dari teman-teman Ibu kelas sejawat ada nggak yang mendukung untuk pembelajaran pada hari ini? Iya, sangat teman-teman sangat mendukung sih Pak proses pembelajaran hari itu. Jadi mereka juga bekerja sama dengan saya juga untuk persiapan proses pembelajaran itu. Kalau untuk dari sekolah ada hal lain nggak yang Ibu manfaatkan dari sekolah ini gitu, dalam pembelajaran kemarin? Banyak sih Pak fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekolah itu Iya, saya fasilitas. manfaatkan ya. Contohnya apa Bu kemarin? Mudah saya menyampaikan materi dan anak juga lebih senang kalau saya menggunakan media-media ataupun fasilitas yang ada di sekolah. Ya seperti apa proyek koridor, saya LCD, kemudian ya seperti buku-buku juga, buku paket itu yang saya gunakan. Untuk buku-buku kita lengkap ya. Insya Allah lengkap. Oke. Dari kekurangan dan tadi ada solusi apa dari solusi yang 20% tadi tentang sejawat dan webinar. Nah, tindak lanjutnya untuk perkembangan diri Ibu mau diarahkan ke arah mana nih diferensiasinya? Oh, jadi 3 itu. Yang mau Ibu kembangkan lagi yang Kalau lebih kemana lagi? Saya ingin di hasil karya seperti apa? di produk ya, yang ingin Ibu kembangkan di produk. Produk seperti apa sih yang diharapkan dari anak-anak Ibu? Dari gaya belajar yang sudah Ibu dapat dari anak-anak itu, produk apa sih yang kemungkinan bisa untuk anak buat gitu? Seperti kemarin itu Pak, yang waktu pembelajaran kemarin itu produknya memang masih sederhana sih Pak ya, karena masih perdana sayangnya juga kan pembelajaran Ya. itu. Jadi kemarin lebih ke produknya buat karya dituangkan, materi itu dituangkan dalam bentuk gambar, Dalam bentuk poster ya. poster, ya. Nah, kalau dari potensi anak bisa dikembangkan dalam bentuk apa lagi? Kalau misalnya kemarin kelompoknya terlalu sedikit, kalau mau dikembangkan kelompoknya, kira-kira mau produk apa lagi yang bisa dibuat sama Produknya anaknya? bisa ini Pak, mungkin selain itu dibuat poster, bisa juga mereka nanti buat drama, dipresentasikan. Presentasi ya Bu Ya. ya. Jadi perkembangan nanti ke arah diferensiasi produk ya. Jadi bisa cari di literatur juga atau teman sejawat yang memang di kelas 4 produk itu memungkinkan dulu. Ya, memang produk itu dimungkinkan untuk dibuat anak kelas 4 sesuai dengan minat mereka. Kalau memang mereka hanya bisa membuat poster dulu, ya tidak apa-apa buat poster dulu. Mungkin kalau nanti ada yang minatnya suka menulis, bisa ditambahkan untuk membuat prosa atau membuat puisi. Kayak kalau anak-anak yang ada yang seneng nyanyi nggak? Senang Ada. banget.
Ada yang kalau ada yang suka nyanyi Iya, juga bisa nanti dibuat bisa. lagu ya Pak ya. Ya. Iya. Nah itu untuk pengembangan peserta. Kayaknya anak-anak kelas 4 tuh tadi kemarin dari ice breaking yang kemarin, kayak anak suka tuh nyanyi ya, ada yang suka nyanyi juga kan. Iya. Mungkin itu bisa dikembangkan ke sana. Iya. Nah dari hasil supervisi kemarin ya Bu ya, kegiatan supervisi ini apakah cukup membantu Ibu untuk menggali potensi yang sebenarnya Ibu bisa lakukan gitu? Cukup nggak Bu untuk menggali potensi? Kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin mampu nggak untuk menggali potensi diri untuk berkembang? Iya Pak, pastinya itu dengan observasi kemarin itu meningkatkan apa ya, antusias saya ingin pembelajaran lebih baik lagi gitu untuk peserta didik saya nanti. Jadi pasti ada lah. Jadi ada ya Bu ya, Iya, ada, untuk Pak. membantu potensi yang tadinya belum. Yang tadinya mungkin ya data-data saja ya, tapi dengan adanya observasi kemarin, jadi lebih termotivasi lagi gitu saya. Oke, Bu. Potensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam pendampingan dalam observasi berikutnya yang akan Ibu tunjukkan? Asesmennya ya Pak ya. Oh, di penilaian. Iya, di penilaiannya. Nanti penilaiannya ingin tentang apa Bu? Apa dengan model apa, dengan apa yang Ibu bisa Ibu tunjukkan untuk pendampingan untuk observasi berikutnya? Iya, saya ingin memakai ini Pak, penilaian yang offline tapi kuisis itu Pak. Oh, dengan permainan kuisis Iya, ya Bu? dengan permainan kuisis. Oke, kalau bayangan Ibu kalau dengan kuisis itu seperti apa? Yang pertama jelas anak itu sangat apa ya, antusias banget Pak, karena kan kita langsung ya ini kan membaca soal, kemudian langsung anak menjawab secara spontan setelah mereka menyelesaikan soal, kemudian mereka mengangkat jawabannya dan terus terlihat di layar. Mereka tahu nih siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang dapat peringkat pertama, peringkat kedua gitu. Jadi sangat antusias mereka dengan menggunakan asesmen penilaian kuisis itu Pak. Jadi nanti hal yang akan Ibu kembangkan yaitu di asesmennya dengan Iya. bantuan aplikasi ya Bu ya. Iya. Oke, nanti mudah-mudahan dalam observasi berikutnya kekurangan yang kita dapat pada pelajaran hari ini bisa kita tutupi di pertemuan observasi yang berikutnya ya Bu ya. Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kita dapat mengembangkan sekolah ini dengan baik ya. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.